Ampun, kebetulan. Oke, mohon izin tadi diperkenalkan nama saya Muhammad Toha. Sebelumnya saya bekerja di bidang perusahaan farmasi, lalu di dinas kesehatan dan terakhir di rumah sakit di farmasi di rumah sakit dan pensiun ini alhamdulillah saya ketemu dengan eh, Pak Ali, diperkenalkan dengan berbagai macam eh, satu sisi informasi peluang bisnis dan juga sangat berkaitan dengan apa yang sudah saya geluti selama ini. Eh, Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah ke ini Pak, ininya Pak, udah ke share kame ininya, slide-nya Pak. Coba diklik next Pak. Pak. Oke, oke, baik. Tapi sudah nambah Pak ya? Sudah, cuma Oke, gambar. baik. Oke, silakan Pak Tua. Oke. Selamat datang di dalam seminar keajaiban sistem imun dalam menangani atau mengatasi berbagai penyakit zaman now. Suara saya dapat diterima dengan baik. Kedengeran tapi gambarnya belum kelihatan Pak. Oh, Masih ada. oke. Coba tekan lagi sekali lagi. Oh, sorry, ini kayaknya ada. Oh, sorry. Hmm, coba saya stop dulu ya ini. Diulang lagi aja Pak ya. Ya, oke, baik. Saya ini dulu. Eh, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi pengalaman eh, tentang sistem imun. Kita tahu bahwa kita ini sehat, itu sebetulnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sehat karena diberikan penjagaan. Dan kita ini hidup tidak di dalam ruang hampa atau dalam ruang steril, tetapi kita hidup itu eh, di lingkungan yang penuh tantangan ancaman kesehatan. Mohon maaf ini ya. Sebentar ini. Pak Ali minta respon, apa sudah kelihatan Pak Ali? Sudah kelihatan, tapi bahannya belum muncul Pak Tua. Ya. Masih loading Pak Tua. Oh, loading. Oke. Ya. Oke. Coba Baik. diklik ulang Pak Tua. Bagaimana? Coba diklik ulang filenya. Sudah nampak? Sudah nampak belum? Belum Pak Tua. Belum ya? Sebentar saya. Oke. Oke, baik. Sudah nampak belum, Pak? Belum Pak Tua. Mau saya Belum. bantu nggak Pak Tua? Ya, minta maaf ini. Coba saya share kembali. Sudah nampak, Pak?
Masih loading Pak Toha. Oh, masih loading ya. Ah, Bagus. ada. Ayo Pak, tinggal ditampilkan slide-nya Pak Toha. Ini udah muncul? Udah muncul ya. Ya, Seri ininya. Sudah tampak Pak ininya? sudah tampak tapi Oke. ada. Oke. Oke, baik. Dilanjut Pak Toha, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita sekarang ini alhamdulillah semua sehat ya. Kesehatan kita ini sebetulnya bukan berarti kita ini dalam ruang hampa yang steril, bukan, tapi kita senantiasa dalam ancaman kesehatan. Baik ancaman secara biologi, seperti bakteri, jamur, virus atau parasit dan patogen yang lainnya, dan juga ancaman secara kimia, seperti pestisida, lalu herbisida ya, seperti kemarin sore itu, waduh, di depan rumah saya disemprot pakai pembunuh rumput itu. Wah, ini udah terpapar ini. Kena angin dan lain-lainnya. Nah, ini belum sayuran-sayuran yang kita makan. Nah, itu merupakan satu ancaman kesehatan. Selain itu juga ancaman secara fisik, misalnya suhu udara, perubahan cuaca, misalnya yang pergi haji itu namanya perbedaan iklim. Nah, itu merupakan satu ancaman yang bisa mengancam kesehatan kita. Terus juga ancaman secara psikologi, misalnya stres, beban pekerjaan, suasana kerja dan lain-lain, ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita. Cuman kenapa kita bisa sehat, tetap sehat? Nah, sebetulnya ada satu rahasia. Rahasianya adalah penjagaan yang maha kuasa menciptakan dalam tubuh kita sistem ketahanan tubuh atau sistem imun. Sistem imunlah yang menjadikan kita mungkin bisa survive, bisa bertahan hidup. Tanpa satu sistem imun, kita tidak memungkinkan untuk bisa survive atau bertahan hidup, karena sistem imun ini akan memberikan kekuatan kepada kita mengantisipasi semua ancaman-ancaman itu dan menetralisir atau mengeradikasi semua infeksi dan bahaya invasi kesehatan lainnya seperti kanker dan lain-lain. Menurut John Hopkins Medicine dan pakar kesehatan imunologi Dr. William J. Hannon itu PhD, menyatakan bahwa kita tidak memungkinkan untuk survive tanpa sistem imun. Sistem imun ini menjadi penting betul karena sebagai pondasi atau dasar dari semua sistem yang ada di dalam tubuh kita. Ada sistem pernafasan, lalu sistem pencernaan, kardiovaskuler, metabolisme atau endokrin, sistem hormon, otot, dan semua pernafasan. Ini semua di dalamnya ada sistem imun yang bekerja, dan sistem imun ini bisa menjadi satu semacam dirijen atau pengatur orkestra dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita itu tetap berfungsi dengan baik dalam keadaan harmonis, dalam keadaan seimbang atau hemostasis. Nah, inilah keadaan kita yang menyebabkan kita bisa bertahan dan mengatasi semua masalah yang ada di lingkungan kita. Lanjut, kita sudah sadari bahwa sistem imun ini suatu hal yang sangat penting dan itu direspon oleh dunia industri. Kalau dulu orang cenderung bagaimana mengobati penyakit, tapi kalau sistem imun ini mengobatin dan bagaimana mencegah. Untuk itu dikembangkan beberapa industri, dan ini revolusi industri suplemen itu terus berkembang. Diawali sekitar tahun 1970, waktu itu saya masih kecil, itu biasa kalau orang di toko-toko itu
membeli vitamin. Ada vitamin A, vitamin B, B kompleks, vitamin C. Tujuannya supaya imunnya kuat. Nah ini. Terus selanjutnya tahun 1980-an itu dikembangkan lagi, berkembang di industri ada herbal. Bagaimana herbal ini bermanfaat untuk kesehatan kita, mendukung kesehatan kita. Dan selanjutnya tahun 1990 itu lebih spesifik kembali dan namanya fokus pada antioksidan, karena diketahui bahwa yang membuat sakit salah satunya adalah penurunan fungsi tubuh karena adanya faktor radikal bebas, maka dikembangkan antioksidan. Dan untuk saat sekarang ini lebih tajam lagi hal yang sangat penting, yaitu sistem imun. Bagaimana sistem imun ini langsung difokuskan untuk ditingkatkan kemampuannya, dan salah satu era yang fenomenal adalah ditemukannya transfer faktor. Transfer faktor ini bekerjanya lebih spesifik, yaitu langsung kepada intervensi atau berpengaruhnya pada sistem imun itu sendiri, yaitu sebagai pendidik sistem imun. Nah, kita akan mengenal lebih jauh apa itu transfer faktor dan perannya sebagai pendidik sistem imun. Nah, peran transfer faktor sebagai pendidik sistem imun yang pertama adalah sebagai imun booster, penguat daripada imun. Nah, yang kedua adalah sebagai imun modulator. Imun modulator ini sebagai pengatur penyeimbang, mengatur seperti kalau ada trafo di listrik gitu, pada tegangan rendah dia akan menaikkan, dan kalau tegangannya tinggi dia akan menurunkan, stabilizer, sehingga perangkat-perangkat di rumah kita seperti kulkas, TV, perangkat komputer itu tidak rusak. Nah, ini penting untuk kalau di dalam tubuh kita adalah imun modulator. Dan yang sangat fenomenal adalah imun IQ, kecerdasan imun. Di sini dari review Nature Microbiology, satu majalah imunologi, Nature Immunology Review tahun 2026 kemarin, itu diketahui bahwa imun ini udah terlaporkan bagaimana imun ini bisa menyimpan memori, meningkatkan kecerdasannya, dan itu sudah diketahui, tapi mekanisme seperti apa itu di review Nature Immunology, satu majalah yang berfokus pada imunologi yang dari basisnya di London. Nah, ini diketahui bahwa imun itu bisa mempunyai kecerdasan, dan untuk meningkatkan kecerdasan ini secara spesifik misalnya adalah dengan secara aktif itu vaksin. Vaksin itu merupakan mendidik sistem imun, meningkatkan kecerdasan imun, tetapi terhadap satu penyakit tertentu. Misalnya untuk TBC itu menggunakan vaksin BCG. Kalau untuk sekarang, kalau orang pada umroh nih, mau umroh biasanya harus meningitis dengan folio juga. Nah, ini tapi satu jenis vaksin. Nah, ini hanya untuk satu jenis penyakit. Itu aktif. Nah, bagaimana transfer faktor sebagai imun IQ nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Tapi perannya salah satu produk transfer faktor ini, yaitu sebagai yang ketiga adalah imun IQ. Dan yang lebih unik lagi, maka menjadi satu keunggulan daripada pendidik sistem imun ini adalah satu anti-aging. Nah, di transfer faktor ini akan dibahas bagaimana bisa mempengaruhi anti-aging. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, bagaimana cara kerja imun transfer faktor ini? Kita perhatikan bersama-sama film berikut ini.
activate the immune system within 2 hours. Transfer factors aren't vitamins, minerals, or herbs. They are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. 4Life transfer factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. Sorry. Maaf. Transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. 4Life transfer factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called Peyer's patches. Peyer's patches are concentrated centers of immune cells, and this is where 4Life transfer factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try 4Life transfer factor products today to raise your immune IQ. Ya, menarik bukan, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana transfer faktor sebagai pendidik sistem imun itu bekerja dari sel ke sel. Ada sel B, sel T, lalu dengan sel makrofag dan NK sel. Nah, ini semua mendapatkan informasi. Informasi yang diterima itu akan mendapatkan informasi ini bakteri apa, kuman apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini langsung diperoleh. Jadi berbeda dengan vaksin. Kalau vaksin itu dikasih tantangan, challenge bakteri atau virus. Kalau transfer faktor ini seperti flash disk. Kalau menurut Dr. Dito, PhD, dosen Fakultas Kedokteran di Hasanuddin, transfer faktor ini seperti flash disk yang memberikan informasi data tentang ribuan, ratusan ribu jenis kuman dan bagaimana cara mengatasinya. Bisa dibayangkan tadi, antar sel itu kalau tidak tahu, penyakit tidak dikenali akan masuk. Tapi pada saat dikasih informasi, disambungkan antara sel satu dengan sel yang lainnya, sel B, NK sel, sel T. Nah, sel T ini adalah merupakan seperti radarnya atau seperti intelijennya. Oh, ini bakteri yang berbahaya, terdeteksi, ditempel, memberikan informasi pada NK sel. Dan akhirnya nanti akan dikejarlah sel-sel yang tidak normal, sel kanker atau sel dari bakteri atau sel yang stres yang rusak, itu akan dikenali dan dihancurkan. Nanti akan lebih menarik
lagi, kita lihat berikutnya. Bagaimanakah transfer faktor ini diperoleh? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan dulu transfer faktor itu apa sih gitu. Dari mana dan bagaimana sejarahnya? 70 years of transfer factors. How was transfer factors discovered? In the mid-1940s, a New York University researcher named Dr. H. Sherwood Lawrence discovered transfer factors while trying to transfer tuberculosis immunity from someone who had survived the disease to someone who had never been exposed to it. He used white blood cells from a survivor and, within days, the previously naive individual showed evidence that his body had formed antibodies to tuberculosis. Digging deeper, he discovered a range of small proteins that he called transfer factors because of their ability to transfer immunity. In the decades that followed, transfer factors were extracted from human blood and used to enhance the immunity of others. In the 1970s, scientists discovered that transfer factors can be transferred from animals to humans. Transfer factors from monkeys and bovine can be extracted and transferred to humans to enhance immunity. By the 1980s, it was discovered that transfer factor can be taken orally because they are resistant to stomach acid and digestive enzymes. Transfer factors are small enough to be quickly absorbed into the body. In the late 1980s, a group of researchers discovered transfer factors in cow colostrum, and the transfer factor molecule was very similar to transfer factors in humans. So, they extracted, sterilized, purified and concentrated the transfer factor for human consumption. By the 2000s, another source of transfer factor was identified: chicken egg yolks. Once extracted, these transfer factors were stored as freeze-dried powder for later use. Today, companies like 4Life Research sell transfer factors as immune-enhancing supplements. With newer and better technology, these transfer factor extracts are purer and more concentrated. Transfer factors have been scientifically proven to improve the function of the immune system. In a study conducted in Russia, the transfer factor extract from cow colostrum and chicken egg yolks increased the immune cell activity by 437%, making this one of the most valuable immune support you can give your body daily. Ya, demikian tadi. Menarik bukan bagaimana sejarahnya transfer faktor ini ditemukan. Jadi apa itu transfer faktor? Transfer faktor bukan obat, berbeda dengan obat. Kalau obat itu bekerja pada reseptor tertentu dan mempunyai berfungsi tertentu, hanya satu tempat saja, satu reseptor satu tempat. Di sana ada dosisnya, ada dosis maksimal, dosis letal. Nah, itu obat. Kalau transfer faktor tadi adalah diambil dari transfer faktor dari sapi, susu kolostrum sapi yang diultrafiltrasi, dan dari kuning telur yang diultrafiltrasi dan secara spesifik tidak hancur di dalam pencernaan, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan, meningkatkan imun melalui Pak playeri tadi. Ini bukan obat, bukan herbal, bukan vitamin, bukan mineral, bukan stem cell, bukan hormon, bukan enzim atau kolostrum, bukan steroid. Nah, ini, jadi apa itu transfer faktor? Transfer faktor adalah imun molekul imun, pendidik imun yang terbaik dan satu-satunya di dunia. Nah, transfer faktor ini merupakan, kalau secara biokimianya adalah protein yang terpecahkan atau namanya peptida yang mengandung asam amino yang tinggi. Banyak asam amino, ada 44 rantai asam amino yang diperlukan oleh tubuh kita, terutama untuk regenerasi sel. Baik. Nah, ini salah satu cara kerja transfer faktor. Tadi disampaikan di depan bahwa ada penelitian di Rusia
dengan pemberian transfer faktor akan meningkatkan kemampuan imun. Dilihat satu aktivitasnya, banyak aktivitas, tapi satunya adalah meningkatkan NK cell, natural killer cell, sel pembunuh alami. Untuk kalau dalam tubuh kita itu ada sel kanker, kalau ada satu aja sel kanker, kalau imun sehat akan dideteksi sel T dan akan memberikan informasi ke NK cell akan mendekati dan menghancurkannya. Nah, inilah gambaran NK cell-nya, dan ini kanker. Nah, nanti akan dihancurkan, dan sel T ini juga nggak bisa hidup semuanya. NK cell ini juga ada masa hidupnya juga. Maka perlu kita harus jaga dan kita pelihara supaya tetap berfungsi dengan baik, menjaga tubuh kita dari serangan ancaman biologi maupun yang lainnya. Nah, di sini ada satu penelitian yang diadakan di Rusia. Transfer faktor murni atau trifaktor formula itu akan meningkatkan 283% NK cell-nya, aktivitas NK cell-nya meningkat. Dan apabila dikombinasi dengan beberapa herbal yang sudah diketahui meningkatkan sistem imun, ternyata itu terjadi sinergitas. Kalau tadi 285 sel transfer faktor murni ditambah dengan cordyceps katakanlah 40 atau echinacea misalnya, itu 40% meningkatkan NK cell, tapi pada saat digabung dengan formulasi tertentu beberapa herbal, itu meningkatnya bukan 283 tambah 45 tetapi menjadi 437%. Artinya ini terjadi sinergisme atau potensiasi kerjasama antara ini, dan ini hasil formulasi dari perusahaan For Life. Nah, ini, dan apa dampaknya terhadap tubuh kita? Kita bisa lihat visualnya bagaimana NK cell itu bekerja di dalam mengontrol timbulnya kanker. Nah, kita lihat ya bagaimana reaksinya. Ini sangat menarik. Ya, yang kecil ini adalah NK cell. Yang ini sel kanker atau sel yang patogen yang menyebabkan tubuh menjadi nggak sehat. Ini kalau dideteksi dengan dikasih informasi kerjasama sel T, ini akan dihancurkan melalui beberapa cara metode. Salah satunya adalah dibuat pori-pori di dinding selnya, lalu dihancurkan, terjadi lisis, pecah, dan plasma selnya digunakan untuk diolah oleh NK cell menjadi energi maupun protein baru lagi. Nah, ini salah satu manfaat, dan secara visual bisa kita lihat bagaimana NK cell itu bekerja. Transfer faktor sebagai modulator, tadi sebagai imun booster yang dapat meningkatkan NK cell dan juga faktor-faktor yang lain. Itu banyak sebetulnya, bukan hanya NK cell. Pada penelitian lain juga meningkat TNF, tumor necrotic factor, faktor yang menghancurkan tumor. Nah, itu juga meningkat juga. Nah, tapi sekarang saya ingin bahas tentang imunomodulator, seperti stabilizer pada listrik di rumah. Kalau zaman dulu seringkali di setiap ada rumah ada stabilizernya supaya nggak rusak elektroniknya. Nah, tubuh kita sebetulnya itu juga hemostatis, dalam keadaan setimbang. Sistem imun mendukung pada keadaan setimbang ini. Jadi sistem imun yang baik adalah sistem imun yang seimbang, yang balance. Kalau imun ini terlalu rendah, misalnya kasus problem ada tiga. Problem imun ada tiga: imun yang terlalu rendah, atau imun yang terlalu tinggi, dan imun yang tidak cerdas. Imun yang terlalu rendah atau underimun, contoh penyakitnya apa? Kalau imun terlalu rendah, tubuh kita akan cenderung mendapatkan infeksi, mudah infeksi. Kuman mudah masuk, nggak bisa dikenali. Setelah nggak dikenali, masuk ke dalam jaringan, menimbulkan kerusakan, nggak bisa diatasi. Nah, itu sakit namanya. Nah, seperti contohnya apa?
Contohnya pada HIV, itu memang virus yang langsung menghancurkan terutama sel T. Lalu hepatitis, kanker, tumor, kista, miom, stroke, jantung, flu burung, DBD dan lain-lain yang disebabkan oleh infeksius maupun karena dari penyakit dari dalam sendiri ya, tubuh sendiri. Nah, ini muncul pada diabetes terutama juga, itu akan berpengaruh langsung terhadap imun, atau sebaliknya imun lemah akan muncul penyakit-penyakit ini, atau diabetes menurunkan sistem imun. Orang yang kena kanker di kemoterapi juga turun sistem imunnya. Nah, kalau penyakit yang kedua yang overimun, yang tidak balance, tidak seimbang, itu terjadi imun yang hipersensitif, imun yang terlalu berlebihan meresponnya, tidak secukupnya saja tetapi terlalu berlebihan. Apa yang penyakit yang sering muncul seperti alergi. Alergi kita orang makan orang lain makan udang tidak apa-apa, tapi orang yang imunnya terlalu sensitif, protein udang dianggap sebagai musuh sehingga menimbulkan reaksi-reaksi alergi. Gatal-gatal, kali gatal, bentol-bentol, gatal. Nah, itu salah satu contoh imun yang terlalu sensitif. Lalu sinusitis, asma, eksim, batuk berulang pada anak. Nah, itu biasanya salah satunya adalah faktor alergi. Problem yang ketiga adalah imun yang bodoh, imun yang tidak mendeteksi bahwa itu kawan sendiri, tidak mengenali kawan sendiri, sehingga imun menyerang tubuh sendiri. Auto itu sendiri, imun itu imun yang autoimun adalah imun yang menyerang tubuh sendiri. Nah, contohnya apa? Leukemia, psoriasis, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis dan lain-lain. Masih banyak penyakit-penyakit yang berkaitan dengan autoimun. Lalu bagaimana cara transfer faktor bekerja sebagai imun modulator atau menjadi penyeimbang yang dipengaruhi sistem imun kita ini dengan transfer faktor ini. Kalau ketemu imun yang under, ini akan dirubah, ditingkatkan menjadi seimbang. Seperti tadi pada kasus meningkat 285% sampai 437%. Nah, ini itu ditingkatkan. Tapi sebaliknya, kalau ketemu yang hiper, ini yang saya ada pengalaman juga langsung di pasien-pasien yang asma terus-menerus menggunakan obat, sedikit salah makan dikit langsung sesek, langsung batuk. Nah, dan badannya nggak bisa berat badannya nggak bisa naik. Nah, ini setelah terapi ternyata dengan transfer faktor itu akan distabilkan. Yang saya jumpai pada kasus anak di Semarang itu nafsu makannya bagus, makan semua makan lebih mudah diterima, tidak menimbulkan alergi atau batuk-batuk, dan ketergantungan obat. Yang kebetulan dulu obatnya yang saya menjualnya juga dari perusahaan farmasi. Nah, itu mulai berkurang tergantung obatnya. Nah, ini salah satu peran bagaimana transfer faktor ini memodulasi, menyeimbangkan sehingga mengurangi ketergantungan dengan obat. Lalu bagaimana dengan autoimun? Autoimun, tubuh yang sistem imun yang tidak mampu mendeteksi dan dianggap tubuh sendiri sebagai lawan. Wah, ini saya ketemu 2 case yang ekstrim, 5 bulan sampai bolak-balik ke rumah sakit, sampai kaku, kejang, berat badannya hilang 37 kilo, tinggal 25 kilo, kurus kering. Nah, padahal terapi imun sudah dideteksi, terapi sudah dilakukan, tetapi progres kesehatan pasien belum menunjukkan perbaikan. Dengan transfer faktor dalam waktu relatif singkat langsung berubah semuanya.
tadinya rambutnya rontok membaik, kulitnya khas itu seperti melupas-lupas itu membaik, lalu berat badannya meningkat dalam 2 minggu naik 5 kilo. Nah ini sangat menakjubkan, sangat menakjubkan. Saya dulu bekerja di bidang farmasi yang produk yang saya pegang adalah berkaitan dengan alergi, asma dan lain-lain. Biasanya kalau obat-obat yang digunakan untuk autoimun yang paling utama adalah steroid, yaitu obat untuk imunokompresan untuk menekan sistem imun. Ditekan sistem imun tapi efek sampingnya banyak sekali. Makanya saya waktu diperkenalkan transfer faktor ini, waduh excited betul. Saya betul-betul wah ini luar biasa nih, karena saya dididik di farmasi harus diskusi dengan para dokter, profesor dan lain tentang produk-produk kita yang dengan asma, dengan ini itu produk-produk ya imunosupresan dan beta 2 agonis. Nah itu kombinasi dan efek sampingnya banyak, ada jamur lah, osteoporosis, moon-face atau mukanya bulat. Nah itu akibat pemakaian jangka panjang dari steroid, dan itu menjadi isu yang di dunia pharmaceutical, di dunia farmasi yang menjadi tantangan. Jadi tantangan pemakaian pada kasus autoimun itu steroid, andalan steroid. Cuman tantangannya luar biasa, efek sampingnya luar biasa. Maka harus digunakan dengan sangat ketat dan digunakan secara perlahan-lahan. Itu nggak bisa steroid itu dilepas begitu aja, akan menimbulkan serangan yang lebih hebat lagi kalau dilepas. Maka menggunakan metode tapering off itu. Maka dengan adanya ditemukannya transfer faktor ini, wah saya luar biasa ini. Saya luar biasa. Dan saya melihat sendiri hasilnya, 2 orang di Lampung ini yang udah tadinya gejalanya luar biasa sampai kehilangan berat badan yang ekstrim, alhamdulillah 2 minggu membaik, keadaan semua membaik. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana transfer faktor itu menjadikan bisa mencerdaskan ini. Seperti tadi adalah bekerja di plaque playeri, lalu komunikasi antar virus, antar sel-sel imun, dan semua akhirnya mendapatkan pengetahuan bahwa cukup ini tubuh sendiri jangan diserang, cukup jangan diserang yang ini, sehingga ada pemulihan. Dan ini secara pengalaman saya ketemu pasien autoimun, ibu-ibu, dua-duanya ibu-ibu, itu dua-duanya memberikan respon yang sangat baik. Yang ketiga tadi, yang keempat tadi, sistem transfer faktor juga berpengaruh terhadap peremajaan fungsi organ. Ini bukan sekedar klaim, tapi ada satu penelitian eksperimental, penelitian yang diuji coba pada objek. Ada subjeknya, ada 12 orang berumur 55 sampai 73 tahun, diberikan transfer faktor setiap hari, seminggu 5 hari diberikan, atau sepekan selama 6 pekan. Ternyata di sini menunjukkan bahwa fungsi sistem tubuh yang semula rusak berangsur pulih. Yang kedua, peremajaan organ-organ 4 tahun lebih mudah. Dan secara proses pengujian ternyata perbedaan usia biologis dengan usia sebenarnya adalah 8 tahun lebih muda. Nah ini membuktikan bahwa transfer faktor yang terdiri dari, yang berisi dari protein atau polipeptida yang mengandung banyak unsur asam amino yang dibutuhkan untuk pembangun tubuh, ternyata juga berdampak terhadap pemulihan sel-sel atau anti-aging. Nah, sehingga inilah yang menjadi penjelasan kenapa transfer faktor ini bisa bermanfaat dan banyak aspek. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi secara umum transfer faktor ini membantu sistem imun kita
kan 3 cara. Pertama, mendidik, yaitu membantu sel imun menjadi pintar sehingga cepat untuk mengenali bahwa ini ancaman atau bukan ancaman. Menjadi pintar, bisa membedakan. Yang kedua adalah menjadi booster atau menguatkan, merespon imun apa yang terjadi, kerusakan-kerusakan itu akan direspon dengan tepat, dengan cara yang tepat. Kalau NK sel ini akan menghadapi sel, tapi untuk virus yang volume sel lebih kecil, bukan sel yang diturunkan, tapi misalnya interferon, zat-zat kimia tubuh yang relevan, yang sesuai. Nah, ini pilihan-pilihan inilah yang kecerdasan sistem imun yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Kuasa ini luar biasa. Dan yang ketiga adalah menseimbangkan sehingga pada saat sudah cukup, udah berhenti, gitu. Reaksinya cukup sekian, berhenti, gitu. Hingga tidak timbul seperti pada kasus kematian pada COVID. Itu terjadinya badai sitokinin. Itu salah satunya adalah tidak terkontrolnya sistem imun yang bereaksi terlalu berlebihan sehingga timbul badai sitokininnya berbalik dan terjadi reaksi terus sehingga timbul slem-slem yang atau lendir-lendir yang di dalam paru-paru kita dan justru menjadi sebab kematian karena ini. Dan ini timbul akibat ketidakseimbangan. Tapi dengan transfer faktor itu ternyata juga ada penelitian-penelitian yang sangat membantu dalam waktu COVID kemarin. Nah, ini menandakan bahwa transfer faktor bekerja sangat ideal, yaitu mendidik, mencerdaskan sistem imun, menguatkan respon secara cepat dan tepat, dan menseimbangkan secukupnya. Untuk Bapak Ibu yang Muslim, mungkin isu sensitif soal makanan itu penting, kehalalannya. Dan alhamdulillah di sini transfer faktor pabriknya telah mendapatkan satu sertifikat melalui, saya kira itu akan udah diaudit oleh Infaka. Infaka itu Ivanka itu adalah Islamic Food and Nutrition Council of America. Jadi Dewan Gizi dan Makanan Islam di Amerika. Dan mengenai ke produk ini, bahwa produk ini bermanfaat dan aman, itu ditandai bahwa produk ini sudah masuk di dalam PDR. PDR itu Physician Desk Reference, referensi untuk acuan para dokter untuk meresepkan, atau sebagai terapi ajuvan, terapi pendukung. Jadi transfer faktor ini sangat bermanfaat digunakan sebagai terapi ajuvan atau terapi pendukung untuk kasus-kasus yang berat maupun yang untuk pencegahan. Pilihan kita yang terbaik yaitu transfer faktor murni 300 mg, transfer faktor 3 faktor formula, dan yang ini untuk yang kita yang ada masalah hipersensitif, ini menggunakan transfer faktor yang murni. Yang murni kita sarankan. Sedangkan untuk yang ada kasus-kasus infeksi, kanker atau jantung koroner, nah ini bisa menggunakan transfer faktor plus. Dan satu kombinasi antara transfer faktor plus dan antioksidan adalah ini yang Ryovida. Namun Ryovida ini demandnya, permintaannya sangat banyak sehingga sekarang lagi menunggu pengiriman lagi. Yang ada sekarang Ryovida stick, ya. Salah satu manfaat dari transfer faktor adalah memberikan dukungan untuk terapi pada stroke. Nah, ini kita lihat pengalaman dari beberapa pengalaman teman-teman kita di lapangan ini dari Maumere ini. Hari ini saya mengunjungi Kita dengarkan bersama. 2 minggu dan
Alhamdulillah Bapak ini sudah bisa jalan. Perlu saya sampaikan, kalau waktu saya datang ke Bapak Tua ini terkapar tidak bisa bergerak apa-apa. Nah, sekarang setelah 10 biji Bapak ini konsumsi, hasilnya hari ini saya datangi lagi di keluarga ini, ternyata luar biasa, Bapak ini sudah bisa jalan. Terima kasih, puji Tuhan, sudah dengan For Life Bapak ini sudah bisa terbantu. Sekarang tinggal saja pemulihan untuk bisa konsumsi lagi supaya kesehatan Bapak ini bisa cepat sembuh. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, tadi pengalaman yang sangat mengesankan. Sudah sakit berapa lama, dengan membeli 20 baru diminum 10, sudah tadinya berbaring terus, alhamdulillah bisa berjalan. Ini luar biasa, pengalaman-pengalaman di lapangan ini banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini juga, saya kira banyak juga yang ada pengalaman. Nanti boleh di-share saling pengalamannya untuk saling mendapatkan penguatan, untuk informasi jadikan pengalaman bagi yang lain. Ini Bapak Ibu, ini karena diabetes mellitus terdapat gangren yang Masya Allah ini sampai tulangnya pun ini ya kelihatan karena infeksi. Penyakit pada penyakit diabetes ini problemnya adalah pembuluh kapiler paling ujung itu biasanya bermasalah karena kecil dan darahnya kental sehingga nutrisi oksigen itu susah masuk ke sana sehingga terjadi infeksi, dan luar biasa ini sampai tulangnya kelihatan. Nah, ini pada setelah 25 hari ini sudah mulai dari tulang kelihatan, tulang kelingkingnya kelihatan, ini sudah mulai tumbuh. Nah, ini setelah diberikan dan akhirnya bisa menutup seperti ini. Ini juga sangat mengesankan. Pasien ini kanker yang sudah stadium 4, kanker payudara. Sudah, mohon maaf, ini kita tampilkan untuk melihat perbandingan. Waktu pertama kali kondisinya seperti ini, pecah dan tidak berkenan untuk dioperasi. Setelah itu diperkenalkan transfer faktor. Dan transfer faktor ini ternyata ini dosisnya tinggi, 3x10, yang plus maupun yang TF plus maupun TF murni, dan Ryovida 3x2 Soloki. Ini luar biasa hasilnya, bisa terjadi pemulihan dan menutup kembali tanpa operasi ini. Cuman di kemonya cuman hanya 3 kali. Nah, ini ini juga luar biasa ini, autoimun. Ini kasus yang imun yang menyerang tubuh sendiri. Ini, wah, ini dramatis Bapak Ibu sekalian. Ini sudah 5 tahun ibu ini dari Maumere. Ini pasiennya Mas Norman ini. Dari Maumere 5 tahun dan sudah berusaha ke dokter, berusaha berobat, rumah sakit. Secara 5 tahun ini nggak bisa pakai baju karena seluruh tubuhnya seperti ini kondisinya, luka-luka seperti ini. Setelah dengan transfer faktor, ini luar biasa nih. Dikira kena kutukan, dipotongkan kuda untuk supaya berusaha untuk sembuh. Nah, dipotongkan kuda, ternyata tetap aja karena ini masalahnya autoimun, imun yang menyerang tubuh sendiri, imunnya bodoh. Setelah dicerdaskan, alhamdulillah ini kondisinya membaik dan kering, luka-lukanya mengering dan bekas-bekasnya mengelupas. Sekarang sudah membaik. Ya. Nah, ini juga tumor di perut ini juga besar, stadium 4. Alhamdulillah ini
dengan terapi transfer faktor kondisinya membaik. Begitu juga dengan kista ovarium, keluhan nyeri perut, bawah pinggang, cepat begah dan mual, terlambat haid 1 bulan. Test pack negatif. Setelah di USG ternyata dideteksi ada kista ovarium yang ukuran cukup besar, 8 x 76 cm dan 7 x 46 cm. Nah, terapinya adalah terapi dengan hormon dan ditambah TF+, hasilnya sangat memuaskan. Bisa dieradikasi, bisa hilang, bisa sembuh. Nah, ini pada anak ya, seperti eksim, seperti alergi hipersensitif. Nah, ini kebetulan tetangga saya ini ini tetangga saya ini punya baby, dua-duanya minumnya TF nih. Satunya dulu sakit terus, saya tetangga saya sebelah. Punya adik begitu juga, malah lebih parah. Merah semua kepalanya, semua merah. Waduh. Tapi sekarang udah nyari sendiri. Nyari transfer faktor. Pak Tuhan, seperti kemarin saya minta. Nah, alhamdulillah sekarang kalau ngelihat anaknya mulus. Tidak ada lagi pitik-pitik yang seluruh tubuh, muka, kepala. Luar biasa. Ini seperti kasus ini, TF dengan untuk anak-anak TF yang triformal yang murni. Inilah kasus, contoh kasus bagaimana hipersensitivitas atau imun yang over itu dapat dikoreksi, dimodulasi, distabilkan dengan transfer faktor. Unik kan? Satu yang over dapat diatasi dengan satu produk. Yang under, seperti kasus yang saya jumpai di Rumah Sakit Natar Medika, itu luar biasa. Itu ada infeksi di perutnya besar dan sesek keadaannya. Saya jumpai dalam keadaan waktu itu kebetulan saya kunjungan dengan Dokter Rita dari Jakarta, menjumpai dokter penyakit dalam, dikasih challenge, dikasih tantangan. Saya mungkin teori-teori nggak begitu ini, tapi yang mungkin faktanya. Nah, dikasih kasus 3, yaitu kasus pertama infeksi paru-paru yang sudah bolak-balik ke rumah sakit, sampai pindah rumah sakit karena rumah sakitnya sudah over karena diklaim pakai BPJS terus. Nah, pindah ke rumah sakit lain. Nah, sama kasusnya, pakai transfer faktor, pneumonia nggak lama udah boleh pulang. Tadinya bolak-balik pneumonia, sesek. Yang kita kunjungi yang paru-paru ini kondisinya nggak bisa tidur terlentang karena penuh cairan pus, cairan ini di paru-parunya. Alhamdulillah 4 hari udah boleh pulang, kondisinya membaik. Terus ada yang satu lagi kasus sampai pindah ke 2 rumah sakit dan keluar nanah dari perutnya itu sampai 6 liter. Ini saya jumpai sendiri. 6 liter. 6 liter dikasih antibiotik yang termahal. Kebetulan anaknya perawat di situ. Dikasih antibiotik yang termahal, tidak respon. Pada saat dikombinasikan dengan TF, antibiotik bisa bekerja. Nah, ini seringkali kita hanya mengandalkan obat ini, ada faktor untuk menseimbangkan tubuh, tapi faktor dari luar. Kita sering lupa faktor dari dalam yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada saat kondisi yang seperti itu malah kita tidak perhatikan. Nah, seharusnya pertama itu adalah pilihannya sistem imun dulu yang ditingkatkan. Nah, sehingga bisa sempat masuk ICU, akhirnya kita kunjungi 2 minggu, rupanya sudah di rumah, tinggal perawatan nutup lubangnya yang ini, tamponnya dikeluarin, masukin lah, keluarin lagi, gitu aja. Kondisinya membaik. Dan yang terakhir yang sangat mengesankan kemarin di tahun lalu di bulan Agustus itu infeksi juga, underimun anak usia 11 tahun, ensefalitis dari pesisir barat dirujuk ke Lampung Barat dirujuk ke Bandar Lampung. Dalam Bandar Lampung malah
tidak sadar 12 hari. 12 hari. Saya tanya, saya juga pasti ensefalitis. Saya tanya, betul ensefalitis. Tapi penyebabnya apa, Bu? Ini diagnosisnya virus atau bakteri. Belum ketahuan, tapi masih diperiksa ke Jakarta. Lama nunggu hasil periksa apa bakteri atau virus. Karena kalau bakteri penanganan dengan antibiotik, virus dengan antivirus. Ini hal agak sulit, nunggu pengobatan tetapi tetap infeksi tetap jalan, terjadi pembengkakan, tekanan intrakranialnya atau tekanan otak dalam kepalanya meningkat, hilang kesadaran, semua off, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua lumpuh, kedip aja nggak bisa, nafas pakai oksigen, nelen ludah nggak bisa, gerak badannya, tangan jari aja nggak bisa. Kondisi seperti ini saya sarankan kepada ibunya, Bu, ini luar biasa kelemahan dari sistem imunnya. Kenapa otak itu bisa masuk virus? Itu juga karena gagalnya sistem imun. Padahal otak itu ada namanya blood-brain barrier, ada penghalang untuk bisa masuk otak. Semua zat kimia yang nggak bisa semua zat itu bisa masuk otak, tapi ini virus bisa masuk. Itu karena lemahnya sistem imun, dan akhirnya diberikan transfer faktor 5 kasup per 3 jam, pakai melalui hidung, pakai NGT atau sonde. Besok saya kontrol lagi, cek lagi gimana perkembangannya. Alhamdulillah itu anaknya sudah bisa nelen, tangannya bisa diangkat, bisa membalikkan badan. Hari kedua bisa membalikkan badan. Hari ketiga dilepas oksigennya, saturasi oksigen dalam darahnya nggak turun, langsung boleh pulang. Kenapa boleh dianjurkan langsung pulang? Karena bahaya kalau ada infeksi tambahan dari rumah sakit akan menjadi fatal, atau nosocomial infeksi. Maka dirawat di rumah. Sampai di rumah itu bisa BAB, minum transfer faktor hari keempat bisa BAB. Artinya apa? Peristatiknya mulai jalan lagi. Kelumpuhan yang mengontrol sel saraf-saraf di pencernaan bisa bekerja lagi. Lalu bisa bicara, bisa makan. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah sekolah dan ulangannya hebat. Saya kira itu mungkin Pak Adi berbagi saya bagaimana pentingnya transfer faktor sebagai modulator, sebagai imun booster, sebagai anti aging, juga sebagai terapi pendukung kesehatan kita. Mungkin itu Pak, takut kelamaan. Masya Allah, luar biasa. Boleh beri tepukan yang paling meriah untuk Pak Muhammad Toha, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ya, Pak Toha, boleh di share screen-nya, boleh di itu dulu Pak Toha, share screen-nya. Oke, di stop ya. Oke. Ya. Baik, Pak Toha, ada nggak dari tim Lampung yang mau sharing pengalaman? Ini ada nggak yang hadir nih ya? Ini dulu, siapa nih yang hadir nih? Ada Pak Algo. Oh ya, ini Pak Algo, mungkin boleh Pak Algo atau siapa aja ini? Ya, Pak Algo, silakan Pak Algo. Oh, Bu Nunung juga nih, Bu Nunung kelihatannya ada juga nih. Bu Nunung. Oke. Dokter Rita. Aduh, ini guru saya ini, Dokter Rita nih. Selamat datang, Dokter Rita. Ini mentor saya ini, Dokter Rita ini, Masya Allah, sangat mengesankan. Ketemu kasus, kasih challenge 3 nih bersama Dokter Rita nih, luar biasa. Bu Nunung, boleh Bu Nunung atau Pak Algo, silakan. Ya, Pak Ali mendadak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Toha luar biasa. Pak Ali, makasih. Makasih. Senang ya kalau bisa melihat ilmu yang bermanfaat tentang keaiman sistem imun bisa membantu banyak orang ya. Pak Toha nih luar biasa nih. Sering saya kalau lagi les saya share tuh pengalaman anak yang koma, Pak. Anak koma, anak autis yang Bapak cerita. Ya, autis. Ya, betul, autis. Anak autis ada tuh kan Pak, yang sekarang udah bisa berhitung ya Pak. Oh, udah ikut 2 sudah, ikut pertama udah lulus cepet itu. Ikut 1 itu cepet itu. Masya Allah. Juga yang jantung berlubang ya. Ya. Teman-teman semua,
Apa yang malam ini kita dengar sebenarnya harusnya semua orang tahu sejak awal ya, sejak dini. Hanya masalahnya masih banyak orang yang belum tahu. Dan malam ini kita melihat buktinya seorang dengan background farmasi seperti Pak Toha juga sampai terkesan ya dengan penemuan ini dan banyak yang sudah terbantu. Jadi teman-teman semua yang hadir malam ini yang belum coba produk, segera coba produk. Tanya pada orang yang mengundang dan yang sudah pernah coba produk dan sudah bergabung, sebarkan ke yang lain. Karena ini tadi kata Pak Toha di awal, semangat kita adalah berbagi ilmu yang bermanfaat. Bayangkan kalau Pak Toha nggak buka cerita, mungkin yang jantung berlubang 8 mili sudah dioperasi. Anak yang lahir, anak yang autis mungkin tidak ada perkembangan kecerdasan yang membuat bahagia orang tuanya, atau anak yang sudah koma mungkin sekarang udah dikubur kali Pak Toha ya. Tapi itulah hal-hal yang di mana kalau kita dengan semangat berbagi cerita, ingat kita bukan salesman, kita bukan menjual, kita berbagi edukasi. Gimana edukasi ini sebenarnya ditunggu banyak orang. Hanya sering yang kita bilang bahwa banyak orang belum menyadari bahwa hari ini penemuan yang kita bicarakan ini luar biasa. Hanya kita-kita yang sudah menjalani ya, kayak Pak Toha sudah sekian lama, ngeliat perkembangannya luar biasa ya Pak Toha ya. Saya ingat Pak Toha challenge ya, ditantang sama dokter spesialis penyakit dalam ya. Cerita dokter spesialis penyakit dalam di Natar itu nanti bisa dibagikan tuh, ditantang itu. Benar kalau produk kamu bagus, masa banyak cerita, saya kasih 3 pasien yang tidak pernah sembuh-sembuh kambuhan gitu ya. Ternyata terjawab itu tantangan ya. Ekstrim, Pak. Itu aja teman-teman semua. Makanya hari ini teman-teman semua, Forex tuh memberikan bagi hasil. Kita beruntung karena Forex tidak menggunakan konsep konvensional. Dia jual di apotik. Kalau dijual di apotik mungkin harganya nggak akan semurah sekarang teman-teman semua. Karena di banyak apotik di Rumah Sakit Surabaya ya dijual jutaan tuh harganya, 1,3 juta, 1,5. Di Singapura malah 120.000 per kapsul, bayangin tuh 120.000 ya. Ada yang jual 3 juta per botol, ada yang jual 5 juta. Nah sekali lagi kita beruntung karena hari ini saya, Pak Toha, Pak Ali ya, tadi mungkin Dokter Rita, kita konsumsi. Tapi karena kita berbagi cerita, kita bukan hanya bisa pakai produk gratis, tapi juga mendapat amal kebaikan, bahkan dapat di dunianya ya udah kelihatan balasannya dari segi ini ya, sharing ya. Karena Forex tahu kita ini ekstra keras nih, kayak Pak Toha nih di tengah kesibukannya, mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi masih mau berbagi cerita kan, jadi dibayar sama Forex ya. Dan hari ini teman-teman, ayo tingkatkan semangat kita lagi, karena hidup ini hanya satu kali, jadilah manusia yang bermakna, bermanfaat, ya, dan ingat, bahwa apa yang kita lakukan ini satu kali jalan, dunia dapat, akhirat dapat, dan kebaikan akan terus berlanjut. Jadi teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung, yang belum pakai produk segera pakai produk, yang sudah ada di industri ini, ayo tingkatkan pengalamannya, tingkatkan semangat bicaranya, karena banyak orang yang akan berterima kasih, bersyukur. Pak Toha, dari orang-orang orang tua yang anaknya terbantu, gimana rasa syukurnya Pak Toha? Nanti Pak Toha bisa ceritakan itu. Wah, luar biasa. Atau luar biasa Pak Toha? Karena ini penyakit-penyakit yang secara teori kalau sudah koma harusnya cacat ini, karena otaknya udah nggak bekerja ya. Atau anak jantung berlubang 8 mili kok bisa menutup nggak jadi operasi. Dan tadi ya Pak Toha ceritakan mungkin yang pengalaman tantangan dokter spesialis penyakit dalam. Itu aja Pak Ali, Pak Toha, makasih. Semangat ya teman-teman semua. Ingat kita setiap Rabu malam ini ada edukasi seperti ini, manfaatkan. Tinggal share link aja ke teman-teman, ke banyak orang. Terus juga Sabtu pagi sama Senin malamnya kita ada training atau sharing. Nanti Senin depan itu kita dengan Dr. Jess Kim ya. Biasanya beliau akan membangun impian-impian kita, terus membangun semangat kita untuk menjadi seorang pemimpin. Karena di bisnis ini dengan semangat kepemimpinan itulah makanya hari ini Pak Toha bisa bicara ke banyak orang, bisa mengedukasi banyak orang dan menduplikasikannya ke banyak orang. Makasih Pak Ali, Pak Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Agung. Bapak Ibu. Nah ini kebetulan ada Bu Nunung nih. Bu Nunung, apa kabar Bu Nunung? Sehat Bu ya? Alhamdulillah Pak Ali. Bu Nunung, boleh dong sharing-sharing pengalaman Ibu ya sejak mengkonsumsi Forex Transfer Factor. Silakan Bu Nunung. Iya, Bismillah. Selamat malam teman-teman semua. Izin malam, sharing. Ya, makasih Pak Ali sudah memberikan waktu. Pak Toha juga, Masya Allah, keren banget penjelasannya. Bapak Ibu semua, Alhamdulillah saya pribadi
pertama kali memang saya mencoba ke ibu saya, beliau sudah usia sekarang tuh 84 tahun. Awalnya beliau ini sering merasakan radang sendi ya di lutut. Jadi kalau sering muncul peradangannya itu otomatis beliau tidak bisa beraktivitas. Orang sepuh tuh kan nggak mau pakai pampers ya. Mau ke kamar mandi, kemana-mana tuh perlu bantuan. Tapi Masya Allah ketika saya mencoba pakai transfer faktor Multimin Pintar ini, sekarang sudah mau masuk tahun ketiga, yang biasanya selalu kram setiap malam, terus radang sendi, dan biasanya sebelumnya saya tuh suka stok namanya paracetamol, ibuprofen di rumah itu ya. Kalau ibu muncul radangnya langsung minum itu gitu loh Pak Toha, Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu nggak pernah muncul lagi. Sebenarnya pernah muncul, tetapi itu memerah dan ibu saya tidak demam, dan itu hilang dengan sendirinya gitu, tanpa dikonsumsi obat penahan rasa sakit ya. Jadi itu awal pertama sekali saya berkenalan dengan transfer faktor. Setelah itu saya mencari tahu ini apa sih gitu kan. Dan alhamdulillah Masya Allah banyak sekali saya pribadi kalau bercerita mungkin nanti insya Allah lain waktu ya, karena banyak sekali yang kami sekeluarga terbantu. Suami yang sudah hampir 20 tahun kena diabetes tipe 2, terus pernah retak tulang juga karena jatuh, ternyata itu karena sudah rutin mengkonsumsi transfer faktor, semua itu bisa mempercepat proses kesembuhan. Yang ekspektasi dokter sekian bulan, sekian kali terapi, ternyata lebih cepat gitu. Nah itu banyak sekali anugerah yang kami rasakan sekeluarga ya dengan berkenalan dengan transfer faktor ini, termasuk cucu saya yang pernah radang paru juga. Jadi Masya Allah luar biasa gitu Pak Ali, mungkin ya sekilas pengalaman pribadi. Kalau teman-teman atau tetangga banyak juga sih alhamdulillah yang sudah terbantu. Itu mungkin Pak Ali. Siap, Bu Nunung. Iya. Bu Nunung luar biasa. Iya, sami-sami. Terima kasih Bu Nunung udah sharing ya. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu semua, Pak Toha, tadi ada pertanyaan sedikit dari Bu Vivi terkait dengan GERD-nya Pak Toha. Mungkin Pak Toha ada pengalaman, silakan mic-nya dinyalain dulu Pak Toha. GERD ini ya mungkin GERD ya, atau dispepsia, atau orang sekarang MAH. Saya punya teman waktu saya masih dinas ini di Rumah Sakit Abdul Muluk. Ketemu teman saya apoteker, dia penanggung jawab apotek di Kota Bumi, Lampung Utara. Kebetulan pemiliknya itu pemilik apotek. Berarti obatnya banyak ya. Obatnya berlemari-lemari ya. Tapi sakit GERD-nya ini, dispepsianya, wah susah betul. Enggak pernah sembuh. Dan udah lama. Ditanyakan apotekernya, dan saya sampaikan ke apotekernya, Mbak ini begini-gini nih, ini kerjanya begini. Biasanya nih, yang kalau saya dulu pernah di perusahaan farmasi, perusahaan PMA dari Inggris, termasuk riset juga, saya pegang produk untuk dispepsia atau GERD atau lupus atau luka di lambung, tukak lambung. Nah itu biasanya sulit, memang sulit. Bukan hanya sekedar, kalau biasanya kita makan yang paling sederhana minum obat antasida ya untuk menetralkan gitu ya. Tapi itu jangka pendek, nggak bisa ini. Terus dengan obat yang lebih canggih lah, ditekan secara obat, sehingga sel yang mengeluarkan asam itu ditekan, reseptor H1-nya itu ditekan pakai obat, blok H1 reseptor itu, ini namanya obatnya ranitidin sederhana. Ya itu penjelasan itu susah dijelasin kalau ini terus berlanjut. Bahkan ada yang kuat lagi, proton pump inhibitor itu yang lebih
lebih dalam lagi mengontrolnya, hampir sama sekali nggak ngeluarin lagi gitu. Tapi kadang-kadang susah. Terus ada teori ini apa namanya? Biasanya kalau lambung yang sering keluar-keluaran itu di bagian atas ada fundus, bagian atas lambung, bagian atasnya itu ada bakteri namanya Mycobacterium bukan Mycobacterium tuberculosis. Ada satu bakteri yang bandel, yang susah. Makanya ada pendekatan kombinasi dengan antibiotik, dan antibiotik biasanya pilihannya metronidazole. Nah itu susah itu. Ya, ada penelitian banyak digabungkan obat lambung digabung dengan antibiotik karena itu Helicobacter pylori ya namanya, Helicobacter pylori itu susah kontrolnya. Nah, berdasarkan pengalaman itu, ada teman saya yang mengeluh, dia dikeluhin sama yang punya apotek kan susah kan kalau nggak sih ngasih jawaban. Terus saya dengan teori tadi, biasanya Mbak kalau yang berulang dan susah dikontrol ada bakteri yang bercokol di situ, namanya Helicobacter pylori. Udah pakai ini aja, transfer factor plus, sembuh Pak. Sembuh. Itu udah kabel lagi. Jadi untuk yang GERD itu kan juga asam, terus sphincternya ini di bagian atas esophagus itu lemah juga sphincternya itu, sehingga waktu asam berlebihan dia akan naik ke atas sehingga terasa ada panas di esophagus, dan sampai kadang-kadang sampai di atas sini, apalagi kondisi tidur itu. Kenapa sphincter itu lemah? Kenapa terus ini produksi asam berlebihan? Sebetulnya kuncinya seperti tadi. Imun itu adalah fungsi imunomodulator. Imunomodulator itu membuat segala sesuatu menjadi homeostasis, menjadi seimbang lagi. Sehingga bagaimana ini kalau diberikan sistem imun itu akan mendeteksi di mana saja masalah itu akan muncul. Jadi bukan hanya seperti obat. Kalau obat beta 2 agonis atau beta 2 agonis pada paru-paru hanya kerja di bronkus saja, nggak ada yang lain. Kalau nyamperin tempat yang lain timbulnya ada tremor. Nah itu obat hanya kerja nih. Tapi kalau sistem imun dicerdaskan, apa yang nggak seimbang itu akan dideteksi dan diberikan solusi apa yang sesuai. Nah ini saya contoh kasus yang berbeda. Nah di situ pada saat GERD itu sphincter nanti akan diperbaiki sehingga dia mencegah supaya tembus ke atas. Kalau lemah akan diperbaiki kelemahannya, dan asam lambung yang berlebihan akan diseimbangkan kembali. Saya menggunakan pendekatan pemahaman yang yang umum seperti itu. Nah, biasanya itu juga masuk, ternyata terbukti gitu. Saya juga dulu gitu, sebelum ada review Nature Immunology yang bulan tahun 2004 dan 2026 yang baru. Tadi saya ngomong secara umum biasanya begini, ternyata terbukti secara penelitian seperti itu juga. Jadi saran saya gunakan transfer factor plus. Kalau aja misalnya ada berlebihan, nanti ada yang transfer factor kombinasi plus dan nanti dievaluasi dalam 1 bulan. Nah, kenapa saya sampaikan itu tadi? Saya ada pengalaman ini, mitra saya, ada Pak Harun namanya, mitra saya ini punya temen yang udah tahunan selalu makan itu selalu kesedep. Waktu makan keluarnya di hidung. Supaya enggak itu dia akalin dengan sekali suap minum air, kedorong ke lambung. Kalau enggak dia masuk hidung. Badannya lemes, kulitnya menghitam, kusam, pucat. Untuk sholat itu nggak kuat, langsung dari sujud terus berdiri itu nggak kuat, masih harus telantanan dulu. Udah berobat ke macam-macam kan, susah menjelaskan seperti apa ini masalahnya, di mana mendeteksinya, di mana masalahnya. Tapi pada saat diberikan transfer faktor, apa yang terjadi? Yang terjadi itu di mukanya sama dadanya
itu seperti keluar pasir-pasir putih gitu, rasa gitu, seperti garam lah ya mungkin. Terus waktu buka itu kok dia nggak kesedek lagi, nggak sadar bahwa dia nggak kesedek lagi, nggak minum lagi. Istrinya yang lihat, loh kok nggak minum mas, nggak kesedek lagi ya? Oh iya ya, nggak sadar. Nggak sadar. Badannya menjadi cerah, tadinya badannya kurus, itu berat badannya naik, terus sholat itu nggak kerantanan lagi langsung. Nah ini sulit menjelaskan. Kalau pakai obat-obat apa? Kasusnya di mana? Kalau tidak spesifik. Nah, apakah syaraf? Apakah ini kan susah. Tapi dengan transfer faktor, apa itu permasalahan di syaraf atau permasalahan di kemampuan tubuh mengeluarkan toksinnya yang lemah, udah diselesaikan. Dan ini karena jadi wajar disebutkan the God miracle molecule, the God molecule miracle ini, apa molekul Tuhan yang ajaib. Memang ciptaan Tuhan ini ajaib gitu. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah yang menjaga kita setiap saat dengan sistem imun ini. Dan alhamdulillah itu sudah ada dalam bentuk yang sudah ada dititipkan di sapi, susu sapi yang pertama, dan bisa disarikan. Begitu juga telur bisa dimanfaatkan, dan alhamdulillah itu sudah ada sediaan yang kita siap gunakan. Kalau nggak ada, repot juga Pak. Repot bener kalau nggak ada itu. Saya ketemu asma ya susah. Ya udah mainkan dengan penekan sistem imun sama beta 2 agonis itu dimainkannya. Efek samping dimaklumin. Berhentiin dulu kalau misalnya ada jamur kan sedot terus gitu ya. Jamur di hidung, jamur di tenggorokan. Efek samping nggak bisa dihindari, dimaklumin. Berhentiin dulu gitu. Cara mengatasinya. Tapi dengan ini terkontrol, tidak membahayakan tubuh. Hebat kan? Gitu Pak. Ya, Pak Toha, Bu Vivi nanya lagi, ini sebaiknya dikonsumsi sebelum atau sesudah makan, Pak Toha? Ya, kita tadi lihat ya, kita tadi lihat bagaimana cara kerjanya. Cara kerjanya, jadi setelah kita makan, dan penemuannya itu ternyata transfer faktor yang tidak rusak oleh asam lambung, ini produk ini, gitu loh. Biasanya kan kalau dari tadinya dari darah ya, diambil ya, dari darah dipisahkan terus dipindahkan ke tubuh yang lain yang ada imun, ke tubuh yang nggak ada imun, akhirnya sama-sama meningkatkan imunnya menjadi kebal. Terus ada penemuan yang bisa diminum tidak rusak di enzim di pencernaan, dan justru malah di pencernaan cara kerjanya di plaque pylori. Plaque pylori inilah yang titik awalnya mempengaruhi, mendidik sistem imunnya. Jadi supaya nggak ada gangguan dari yang lain, sebaiknya waktu kosong perutnya. Jadi ini diminum yang perut kosong kan, jadi nggak ada gangguan gitu kan. Kalau ada obat-obat yang dapat merusak lambung, itu kan setelah makan biasanya, biar tidak langsung kontak dengan lambung dan mengakibatkan lambungnya rusak, misalnya yang sifat asam atau iritasi. Nah itu makan dulu. Tapi karena ini rasanya enak, tidak membahayakan, namanya makanan kategorinya suplemen makanan, dan supaya langsung bekerja, tidak tergeser dengan yang lain ya, waktu perut kosong. Kalau boleh saya sarankan sih, kalau 2 kali, waktu menjelang tidur atau bangun tidur 2 kalinya gitu. Pak Toha, luar biasa informasinya. Satu lagi Pak Toha, ini dari pertanyaan dari Ibu Ermiwati. Assalamualaikum Pak Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau leukemia gimana cara konsumsinya? Dan apa yang konsumsi Pak Toha? Leukemia, ini kalau leukemia saya belum pernah ketemu kasus langsung nih Pak Ali. Mungkin Pak Ali ada pengalaman Pak Ali. Saya belum ini leukemia ini. Silakan Pak Ali deh. Kalau saya berdasarkan pengalaman, kalau ada pengalaman saya sampaikan. Ya Pak Ali mungkin bisa berikan masukan. Jadi Bu Ermiwati, Bapak Ibu semua, karena transfer factor ini kan masuk dalam kategori suplemen kesehatan ya, makanan kesehatan. Secara dosis tidak ada ketentuan yang baku ya Bapak Ibu. Alias apa, makin banyak, makin sering dikonsumsi, kerja sistem imunnya makin bagus ya. Nah tapi ada standarisasi agar orang kemudian nggak bingung ya Pak Toha, Bapak Ibu semua. Jadi untuk ya semua kasus yang udah jelas-jelas sakit nih, penyakit apapun,
minimal banget ya Bu Ermiwati, 1 botol dihabiskan untuk 10 hari. Ya, 1 botol dihabiskan untuk 10 hari. Kalau TF Plus isinya 90 kapsul, berarti sehari 9 kapsul. Kalau TF3 60 kapsul bagi 10 hari, berarti minimal sehari 6 kapsul. Gitu ya Bu Ermi ya, 9 yang plus, 6 yang murni ya. Tinggal dibagi aja, mau dibagi 3, mau bagi 2 silakan Bapak Ibu semua. Dan seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Toha ya, kalau bisa minumnya sebaiknya sebelum makan ya, dalam kondisi perut kosong. Ya, demikian ya Bu Ermi, Bapak Ibu semua. Oke, Pak Toha, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Luar biasa sekali lagi Bapak Ibu. Boleh dong beri tepukan yang paling gemuruh untuk Pak Muhammad Toha. Luar biasa Pak Toha ya. Pak Toha, terima kasih ya atas. Terima kasih Pak Aldi, terima kasih Bapak Ibu semua, semangat. Jangan lupa ya Pak Toha, Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, jangan lupa hari Sabtu besok Bapak Ibu ya. Kita juga kedatangan seorang dokter. Ya, ini luar biasa Pak Toha ya. Hari Sabtu besok jam 9.30 ada dokter dari Kota Batam yang akan sharing ya pengalaman beliau selama beliau menggunakan Volep Transfer Factor. Ya, siapa beliau dan apa yang akan disampaikan? Bapak Ibu kudu hadir ya hari Sabtu besok Pak Toha jam 9.30. Oh, iya. Hari Sabtu besok jam 9.30 dan 9.30 ya Pak. Betul. Ya Sabtu pagi ya ada dokter yang akan sharing tentang pengalaman beliau ya menjalankan memberikan informasi tentang Volep Transfer Factor, dan tentunya Bapak Ibu acara ini spesial untuk Bapak Ibu semua. Jadi pembicaranya langsung dokter, dan pastikan ya hari Sabtu besok luangkan waktu ya Bapak Ibu jam 9.30 pagi ya Bapak Ibu semua ya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Toha, jazakallah khair. Terima kasih, jazakallah. Dr. Ros, Dr. Rita, semua yang udah hadir. Jumpa lagi di sesi berikutnya hari Sabtu jam 9.30. Terima kasih banyak. Terima kasih Om Ali, Pak Toha. Terima kasih Pak Agung, Pak Ali dan Ibu semuanya.